Halo, selamat pagi Arum. Silakan masuk, silakan duduk. Selamat pagi juga, Bu. Iya, saya Arum. Terima kasih. Bagaimana posisinya? Sudah cukup nyaman duduk di situ atau mau geser kursinya sedikit? Sudah cukup di sini aja, Bu. Baik, Arum, bagaimana kabarmu hari ini? Tadi ke sini naik apa? Kabar saya ya begini, Bu. Tidak ke Tadi ke sini naik motor. Kebetulan jalanan lumayan macet, jadi agak sedikit buru-buru tadi, Bu. Oh, pantas. Ya, agak berkeringat sedikit. Santai saja dulu, ambil ambil nafas dia dalam-dalam, hembuskan. Tidak usah buru-buru ya. Iya, Bu. Terima kasih. Arum, sebelum kita mengobrol lebih jauh, saya ingin menjelaskan lebih dahulu di ruangan ini kita akan melakukan sesi konseling sekitar 10 menit sampai 15 menit ke depan. Di sini Arum bisa menceritakan saja yang mengganjal di hati. Arum tidak perlu khawatir karena dalam konseling ada yang namanya asas kerahasiaan. Apapun yang Arum ceritakan hanya akan ada di antara kita berdua, kecuali jika ada hal yang membahayakan keselamatan Arum, baru saya akan berkoordinasi dengan pihak terkait. Bagaimana, apakah Arum bisa memahami? Bisa, Bu. Jujur saya ke sini karena memang sudah bingung mau cerita ke siapa. Kamu sudah mengambil langkah yang tepat, sangat tepat dengan datang ke sini. Ruangan ini aman untukmu, jadi silahkan ceritakan dengan nyaman ya. Nah, sekarang coba ceritakan perlahan-lahan apa sebenarnya yang sedang mengganggu pikiran atau mengganjal di hati kamu akhir-akhir ini, Arum. Saya merasa capek banget, Bu. Benar-benar capek. Fisik dan mental saya akhir-akhir ini, saya susah tidur, nafas, makan, hilang, dan setiap kali melihat buku atau laptop rasanya mual, muntah, dan pusing, Bu. Kamu merasa sangat lelah secara fisik dan emosional, sampai-sampai melihat hal terkait akademis pun membuatmu merasa tertekan ya? Iya, Bu, tugas akhir ini saya macet. Setiap kali saya mau ngetik, tangan saya gemetar. Saya merasa bodoh sekali. Padahal dulu saya selalu dapat nilai bagus. Tapi sekarang buat nulis satu paragraf saja rasanya berat sekali, Bu. Arum, merasa kehilangan kemampuan yang dulu kamu miliki dan itu membuatmu merasa kecewa pada diri sendiri, iya kan? Betul, Bu. Dan yang paling bikin saya stres itu orang tua saya. Mereka setiap hari telepon nanya kapan lulus, waspada kapan wisuda. Kakak-kakak saya semuanya lulus cepat deh, langsung kerja di perusahaan besar. Orang tua saya selalu membandingkan saya dengan mereka. Mereka bilang kok kamu lelet banget. Padahal padahal fasilitas sudah dicukupi. Pasti rasanya berat sekali ya berada di posisi itu, Arum. Di satu sisi kamu berjuang melawan rasa lelahmu sendiri, di sisi lain kamu harus memikul ekspektasi dan tuntutan yang
besar dari orang tuamu. Iya Bu, saya merasa jadi produk gagal di keluarga. Saya takut pulang rumah setiap kali HP saya bunyi dan ada nama ibu atau ayah, jantung saya langsung berdebar kencang. Saya merasa bersalah, tapi saya juga marah kepada mereka, tidak bisa mengerti kalau saya juga sudah berusaha setengah mati. Arum merasa cemas, bersalah sekaligus ada rasa kecewa atau marah karena usaha kerasmu selama ini seperti tidak dihargai oleh orang tuamu. Begitu? Benar Bu, saya sampai kepikiran, apa saya berhenti kuliah saja ya? Tapi kalau saya berhenti, saya pasti makin disalahkan. Pikiranmu untuk berhenti itu muncul karena Arum merasa sudah tidak kuat lagi menahan beban ini sendiri dan ingin mencari keluar agar rasa sakit ini hilang. Iya Bu, saya cuma ingin istirahat tanpa rasa bersalah, tapi saya tidak tahu caranya. Arum, terima kasih sudah mau membagikan perasaan yang sangat berat ini kepada saya. Menangis bukanlah tanda kamu lemah, itu tanda kamu sudah bertahan sangat lama. Nah, sekarang kita tahu bahwa Arum sedang mengalami kejenuhan luar biasa atau burnout, ditambah tekanan dari luar dari skala 1 sampai 10, di mana 10 adalah stres yang paling berat. Kondisi Arum saat ini ada di angka berapa? Mungkin di angka 8 Bu. Angka yang cukup tinggi. Nah, jika kita ingin menurunkan angka itu, menurut Arum apa hal kecil saya tekankan? Hal paling kecil yang paling Arum butuhkan saat ini untuk mengurangi beban itu apakah ada? Saya rasa butuh waktu atau 2 hari penuh tanpa memikirkan laptop atau tugas, benar-benar menjauh dulu. Baik, itu rencana yang sangat bagus. Mengambil jarak sejenak untuk memulihkan energi. Jika kamu mengambil waktu 2 hari itu, apa yang ingin kamu lakukan untuk membuat dirimu merasa lebih tenang? Saya mau tidur tanpa pasang alarm, lalu mungkin jalan-jalan ke taman atau tempat yang hijau tanpa membawa beban tugas, Bu. Bagus sekali, mari kita sampaikan itu sebagai langkah pertama. Selama 2 hari penuh itu di akhir pekan, lalu bagaimana dengan komunikasi dengan orang yang sering membuatmu cemas? Itu dia, Bu, saya bingung. Bagaimana menyampaikannya? Bagaimana jika Arum mencoba jujur secara asertif, menyampaikan kondisi Arum bukan dengan ada marah, menceritakan kalau Arum sedang lelah dan maksimal. Kira-kira apakah kemungkinan untuk mengatakannya? Mungkin kalau lewat telepon langsung saya suka. Takut duluan, Bu. Bagaimana kalau saya tulis lewat pesan teks yang panjang dan terstruktur? Itu alternatif yang sangat cerdas. Menulis pesan teks memberikan Arum waktu untuk menata kata-kata tanpa bisa menjelaskan proses tugas akhir Arum dan meminta doa serta pengertian mereka. Apakah Arum siap mencobanya setelah libur 2 hari nanti? Iya, Bu, saya akan coba konsep dulu kata-katanya nanti ya, Bu. Luar biasa, kita sudah mengobrol banyak hari ini.
Mari kita simpulkan apa saja yang akan Arum lakukan. Pertama, Arum akan mengambil waktu refreshing total selama 2 hari besok tanpa menyentuh tugas. Kedua, Arum akan mengomunikasikan kondisi Arum kepada orang tua secara jujur melalui pesan teks. Benar? Benar, Bu. Bagaimana perasaan Arum sekarang setelah kita mengobrol panjang lebar? Jauh lebih tenang, Bu. Tadi pas ke sini saya rasanya sesak sekali. Sekarang rasanya lebih ringan. Karena beban yang saya pendam sendiri akhirnya bisa keluar. Syukurlah. Ingat ya Arum, proses belajar tiap orang itu berbeda. Kamu tidak perlu menjadi sama dengan kakak-kakakmu. Kamu berjalan di atas tokomu sendiri dan tidak apa-apa jika sekali harus melambat untuk beristirahat. Iya, Bu. Sama-sama kita lihat perkembangan rencana Arum minggu depan. Hari Kamis depan jam yang sama untuk melihat bagaimana hasil dari liburan dan respon orang tuamu. Bisa, Bu. Saya senggang di jam itu. Baik, sesi kita hari ini kita akhiri dulu ya. Tetap semangat dan selamat beristirahat di akhir pekan. Baik, Bu. Terima kasih. Selamat siang Arum, hati-hati ya. Iya, Bu.